Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Bertemu kembali dengan Bu Mami. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Mari kita mulai ya. Anak-anak, kalian tahu bahwa harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon itu merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena kelangkaannya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hewan tersebut langka? Nah, ini ada hutan dan ada perkotaan. Coba kalian bayangkan, jika hutan ini dijadikan perkotaan, apa yang akan terjadi ya? Kita ingat bahwa hutan merupakan tempat resapan air. Nah, kalau hutannya sudah diganti perkotaan, berarti resapan air berkurang. Jika berkurang, kalau jadi hujan, maka terancam jadi banjir dan tanah longsor. Dan juga mengancam kelestarian ekosistem flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Selanjutnya, bagaimana ya dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan jika hutannya dijadikan perkotaan? Nah, hewan tersebut akan terancam punah karena kehilangan habitat atau tempat tinggalnya. Nah, kemudian di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutannya sudah musnah? Hewan tersebut tidak memiliki tempat tinggal lagi dan lama-kelamaan hewannya akan musnah. Kemudian bagaimana ya pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi ini habis? Nah, kita tahu kalau hutan adalah penyedia oksigen. Nah, manusia kan hidup membutuhkan oksigen. Jadi, jika hutannya berkurang, maka akan mengganggu kehidupan manusia karena kekurangan oksigen. Dan juga hutan merupakan tumbuhan-tumbuhan yang berperan dalam daur air. Nah, karena meresapnya air itu diserap oleh akar-akar yang ada di hutan. Jika hutannya habis, otomatis kita akan kekurangan air bersih. Dan juga kita ingat, hutan kan berfotosintesis atau pohon yang berfotosintesis memerlukan karbon dioksida. Jika hutannya habis, siapa lagi yang akan menyerap karbon dioksida? Nah, tanpa hutan, maka kehidupan manusia dan hewan pun akan terganggu kelestariannya. Mengapa hutan dijadikan perkotaan? Ini merupakan akibat dari bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya ya? Nah, untuk cari tahu, kita baca teks berikut ya anak-anak. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuannya dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, kira-kira mengapa ya hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia ya? Hewan langka yang terancam punah perlu dilestarikan karena penting untuk kelangsungan ekosistem. Nah, hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Kita ingat kan manfaat dari hewan kemarin yang diolah menjadi makanan.
Nah, jika hewan-hewan ini punah, maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Begitupun dengan di Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana ya dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Sekarang kalian cari dan kumpulkan informasinya. Nah, tugas kalian ada di halaman 114. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggal kalian. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tulislah dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. Yang pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli. Yang kedua, manfaat hewan. Yang ketiga, jumlah populasinya saat ini. Keempat, penyebab kelangkaan. Kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, kalian kerjakan seperti halaman 114. Nah, anak-anak, kita kan sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kalian ada tugas lagi mempraktikkan keterampilan tersebut. Kalian baca lagi teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia pada halaman 112-113. Nah, kemudian kalian buat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Nah, kalian tulis kesimpulannya menggunakan kosakata baku. Nah, tugas kalian ada di halaman 115. Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, ini simak teks berikut anak-anak, kita baca ya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Nah, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, kita baca ya sekilas fakta politik negara ASEAN. Yang pertama, kita ke Brunei Darussalam. Kemudian Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca sekilas fakta keadaan politik negara ASEAN, kalian masih ingat kan bagaimana cara membuat diagram Venn dua negara yang dicari persamaan dan perbedaannya. Nah, kali ini kalian ada tugas halaman 126. Kalian juga buat diagram Venn, kalian cari dua negara, kemudian cari persamaan dan perbedaan berdasarkan keadaan politiknya. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sudah selesai. Hari ini bagaimana? Menyenangkan ya pelajarannya? Kita bisa tahu manfaat dari hutan, manfaat dari hewan bagi kelangsungan hidup manusia. Kita juga tahu mengapa kita perlu melestarikan hewan-hewan langka dan melestarikan hutan juga bagi kehidupan kita nantinya.
Dan kemudian kita juga semakin tahu keadaan politik dari negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa di like dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di share agar bermanfaat buat semua orang. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.